better now, Mom. Halo, kembali lagi di channel aku, Novi Femita. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan dan kurangi aktivitas di luar. Dan seperti biasa, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya guys. Oke, di pembahasan kita kali ini aku mau mereview film yang berasal dari Irlandia yang berjudul Sun. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu dalam melindungi buah hatinya yang terserang oleh wabah penyakit misterius dan berbahaya. Bahkan tak segan penyakit itu mengancam kesehatannya. Penasaran kan? Langsung aja kita ikuti alur ceritanya. Diperlihatkan waktu malam hari ada mobil yang sedang melaju dengan kencang karena mendengar bisikan-bisikan seram dengan penuh amarah. Di sisi lain, ditunjukkan juga ada seorang wanita hamil sedang duduk di sebuah tempat makan dengan pakaian yang sangat kotor dan lusuh sambil ketakutan. Wanita itu bernama Laura. Tak lama kemudian, datang dua orang laki-laki berjas duduk di belakang Laura sembari mengawasinya dari jarak yang dekat. Laura semakin ketakutan dan langsung pergi meninggalkan mereka dengan mengendarai mobil yang sangat kencang. Jelang beberapa waktu, Laura berhenti karena pikirnya sudah aman dari orang yang mencurigakan tadi. Kemudian, perut Laura berkontraksi dan Laura sangat kesakitan. Sebenarnya, Laura tidak ingin anak itu lahir, tetapi mau tak mau, Laura melahirkan di dalam mobil. Laura menamai anaknya David. 8 tahun berlalu. Laura hidup dengan bahagia bersama anaknya David. Laura bekerja sebagai guru di sekolah setempat, dan David adalah anak normal seperti anak lain pada saat itu. Laura terkadang bekerja sampai larut malam. Bahkan David selalu dijemput oleh Susan. Susan ini adalah tetangganya Laura. Setelah pulang bekerja, Laura baru menjemput David dari rumah tetangganya itu. Begitulah keseharian Laura bersama anak kesayangannya. Pada suatu malam, David akan tidur. Dia bilang kepada ibunya jangan mematikan lampu kamarnya, karena dia merasa ketakutan setelah bermain game yang menyeramkan baginya. Laura pun memakluminya. Kemudian Laura pergi ke kamarnya yang tak jauh dari kamar David untuk bersiap tidur. Akan tetapi, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang mendekat ke kamar Laura. Laura berpikir itu David yang ingin tidur di sampingnya karena ketakutan. Laura menyuruhnya untuk masuk, namun tak kunjung datang. Dengan rasa penasaran, Laura pun beranjak dari tempat tidurnya untuk melihat David. Ternyata Laura tak melihat siapapun di luar sana. Laura kebingungan. Akhirnya dia mengecek kamar David. Setelah membuka pintunya, Laura sangat terkejut. Dia melihat banyak orang sedang berdiri di samping David yang sedang tidur pulas, melihat ke arah Laura dengan tatapan tajam. Sebelum mendekati David, pintu itu tiba-tiba tertutup sendiri dan tidak bisa dibuka lagi. Laura panik. Ia lari ke rumah Susan untuk meminta bantuan agar menelpon polisi bahwasannya ada orang yang menyelinap masuk ke rumahnya. Sementara itu, Laura pergi lagi ke rumahnya untuk menolong David bagaimanapun caranya. Laura membawa sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Setelah sampai di kamar David, dia menemukan anaknya masih tertidur pulas, namun dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun. Pihak kepolisian pun datang untuk menanyai Laura apa yang sedang terjadi. Polisi itu bernama Paul dan asistennya bernama Steve. Mereka berdualah yang akan menangani kasus ini. Paul percaya dengan semua ucapan Laura, akan tetapi tidak dengan Steve, karena pada kenyataannya tidak ada tanda orang masuk dengan paksa yang mereka temukan di rumah Laura. Pihak kepolisian pun pergi. Sedangkan Laura pergi ke kamar David dan melihat-lihat di bagian kepalanya apakah ada luka atau tidak. Tetapi itu membuat David terbangun
dan dia mengatakan dia bermimpi tenggelam ke dalam sungai yang berdarah. Keesokan harinya, saat Laura sedang bekerja, Paul datang untuk memberi kabar tentang penelusurannya. Dia mengatakan dia tidak menemukan sidik jari siapapun selain Laura, David, dan Susan. Itu menandakan tidak ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Malam pun tiba. Laura sedang tidur bersama David di sampingnya. Laura bermimpi buruk. Dia mendengar suara-suara aneh dan menyeramkan, dan melihat tulisan "He is coming". Laura pun tiba-tiba terbangun sambil ketakutan. Di saat itu juga, David terbangun dan mengatakan perutnya sakit. Kemudian Laura melihat tubuh David. Ternyata benar ada bekas memar di tubuhnya. Tiba-tiba Laura mendengar sesuatu di lantai 1 rumahnya. Dia pun turun untuk melihat keadaan rumahnya. Benar saja, ternyata ada seseorang di depan pintu utama rumah Laura, sedang berdiri, kemudian pergi begitu saja. Laura langsung gercep menelpon Paul. Paul pun datang. Setelah diperiksa sekitar rumah, Paul tidak menemukan apa-apa. Tak lama kemudian, David turun dari kamarnya dan mengeluhkan sakit di perutnya. Laura dikejutkan karena tiba-tiba David muntah darah yang begitu banyak. Akhirnya Laura membawa David ke rumah sakit, ditemani oleh Paul. Dan sesampainya di sana, Laura melihat tubuh David penuh luka dan sempat kejang-kejang. Segala tes sudah dilakukan, tetapi para dokter tidak dapat menemukan apa yang salah dari tubuh David. Maksudnya, David seharusnya sehat-sehat saja. Laura pun tidur di samping David. Ketika terbangun, dia melihat mulut David penuh dengan darah. Dia berpikir David muntah darah lagi. Laura langsung bergegas memanggil dokter. Setelah diperiksa, tidak lama kemudian David tiba-tiba kembali sembuh, tanpa seperti orang yang baru bangun dari sakit. Bahkan dia terlihat sangat segar. Bersama Paul, Laura, dan David, mereka akhirnya makan bersama. Laura menyuruh David makan, tetapi David bilang dia sudah kenyang sekali. Padahal dia belum makan apa-apa sedari pagi. Setelah makan-makan, akhirnya mereka pulang. Sesampainya di rumah, Laura menidurkan anaknya di kamar. Laura dan Paul yang sudah saling jatuh cinta menikmati malamnya. Ketika Laura memegang salah satu tangannya, Laura menyadari tangan Paul sedang terluka dan menanyakannya kenapa itu bisa terjadi. Paul bilang itu hanya kecelakaan saat bekerja. Kebersamaan Laura dan Paul tidak berserang lama, karena David yang kembali tiba-tiba kambuh dari sakitnya. Laura pun membawanya lagi ke rumah sakit. Kemudian Laura duduk bersama Paul dan bercerita tentang masa lalunya. Bahwasannya Laura dulu pernah ikut sekte yang sangat menyeramkan, dan 8 tahun lalu Laura kabur dari tempat itu. Menurutnya, apa yang terjadi sekarang itu semua ulahnya. Paul pun terkejut mendengar hal itu. Setelah itu, Laura tidur di samping David dan tiba-tiba terbangun dikarenakan dia mendengar ada yang sedang berbicara di luar sana. Laura mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata ada seorang dokter menyuruh perawatnya untuk membawa satu anak laki-laki yang tak lain adalah David di saat semua orang sedang tertidur. Laura yang sudah tahu pembicaraan mereka, dia langsung bergegas untuk membawa David pergi dari orang-orang itu. Kemudian Laura menitipkan David kepada Susan. Sementara itu Laura pulang ke rumahnya untuk mengemas pakaiannya dan pakaian David. Setelah selesai, Laura kembali ke rumah Susan. Laura sangat-sangat terkejut melihat David sedang memakan organ dalam Susan. Susan pun meninggal saat itu juga. Kemudian Laura membersihkan badan David, dan tak apa alasannya, Laura menulis tulisan "He is coming" menggunakan darah Susan dan menggambarkan kultus pada dinding rumah Susan. Setelah kejadian itu, Laura akhirnya mengerti
Kalau penyakit David kambuh, berarti David lapar akan darah dan daging manusia. Kemudian Laura pun pergi ke sebuah motel. Di situ Laura menyewa sebuah kamar untuk beristirahat. David senang yang sedang menonton film kartun. Tidak lama kemudian penyakit David kambuh lagi. Laura panik. Laura pergi keluar bingung siapa yang harus ia korbankan. Tiba-tiba Laura melihat laki-laki penjaga motel itu yang berperilaku kasar kepada perempuan. Laura yang kebingungan akhirnya mendapat ide untuk merayu laki-laki itu masuk ke kamarnya dan mengarahkan ke kamar mandi. David yang bersembunyi di bawah kasur merangkak ke kamar mandi untuk memangsa laki-laki itu. Dan akhirnya laki-laki itu pun mati di tempat. Kemudian Laura membawa mayat laki-laki itu ke sebuah gereja dan lagi-lagi menuliskan tulisan "He is coming" dan simbol kultusnya dengan darah si korban. Laura akhirnya pergi ke rumah masa kecilnya dan meminta bantuan dari Nyonya Nigli dan putranya Jimmy. Jimmy adalah teman masa kecilnya Laura. Mereka berpisah karena ayahnya Laura melakukan hal yang jahat kepada Jimmy. Kemudian, Laura meminta informasi dari Jimmy tentang masa lalunya. Laura lupa ingatan dikarenakan obat-obatan yang diminum dari tempat rehabilitasinya dulu. Setelah Jimmy menjelaskan tentang kebenarannya, Laura sangat terkejut bahwasannya tidak ada cara untuk menghentikan rasa lapar anaknya yang tak terkendali. Laura pun pergi dari rumah Jimmy dan langsung pergi ke rumah yang berada dalam mimpinya itu. Ternyata itu adalah rumah Laura dahulunya saat dia masih kecil. Di sisi lain, polisi berada satu langkah di belakang mereka. Polisi menghampiri rumah Jimmy dan menemukan Jimmy sudah meninggal. Dan bertuliskan seperti biasa ada tulisan "He is coming" dan simbol kultusnya. Kembali ke Laura. Setelah itu Laura pergi ke kamarnya dan memanggil si iblis. Iblis itu merupakan ayah dari si David. Sangat mengejutkan ya teman-teman. Jadi diceritakan sebelumnya, ternyata Laura adalah anak dari ayah yang mengikuti sekte menyeramkan itu. Ayah Laura merupakan ketua sekte tersebut. Ayahnya mengorbankan Laura sebagai korban pemuas nafsu si iblis. Itulah makanya Laura pergi dari rumahnya karena merasa tidak nyaman dengan keadaan rumah seperti itu. Oke, kita lanjut. Laura terus memanggil-manggil si iblis dan mengancam akan membunuh David. Akhirnya si iblis pun keluar dan hampir mendekati Laura. Tiba-tiba Paul datang dan menyuruh Laura agar tidak melakukannya. Iblis itu pun pergi seketika. Laura kesal. Laura menyuruh Paul dan anggotanya pergi. Paul merasa marah dan langsung menembak kepala Laura. Laura pun mati di tempat. Beberapa waktu kemudian, Paul membawa David ke rumah sakit. David pun terbangun dan mengeluhkan rasa lapar ucapnya kepada Paul. Paul menyayat tangannya dan memberikan darahnya kepada David. Tak lama kemudian, si iblis pun datang. Paul mengatakan kepada David kalau itu adalah ayahnya. Tanpa rasa takut, David pun memeluk si iblis. Jadi guys, di sini kita tahu akhirnya Paul adalah anggota dari sekte menyeramkan itu. Dan dia hanya berpura-pura baik kepada Laura agar bisa membawa David kepada ayahnya. Jahat sungguh jahat ya guys. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini. Seru bukan? Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Jangan lupa seperti biasa, dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya jika kalian suka, komen di bawah apabila kalian ada request film-film seru, dan share ya guys. See you on the next video and goodbye.